Ya pemirsa, kalau di segmen sebelumnya Valen tadi sudah menjelaskan terkait dengan analog switch off. Lantas untuk membahas seperti apa sih penerapan dari analog switch off di Indonesia, kita akan berbincang langsung bersama dengan PLT Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika dari Kemenkominfo. Ada Bapak Ismail yang sudah terhubung bersama kami. Selamat pagi Pak Ismail. Pagi Pak Ismail, salam sehat. Selamat pagi Mas Abdi, Mbak Valen, Alhamdulillah semoga sehat selalu ya. Amin. Nah Pak Ismail, hari ini adalah penerapan ASO untuk seluruh Indonesia. Sebenarnya mekanisme penerapannya ini bagaimana sih Pak? Ya sebenarnya mekanisme analog switch off ini sudah dijabarkan dengan peraturan yang sudah ada ya, dari undang-undang, peraturan pemerintah nomor 46 beserta aturan-aturan teknis turunannya. Jadi seluruh penyelenggara LPS atau penyelenggara broadcasting ini sudah mengetahui tentang proses-proses dan tata cara pelaksanaan ASO ini. Dan yang paling penting, pelaksanaan ini juga harus perlu ditunjang oleh kesiapan masyarakat. Ya. Kami sangat berharap agar masyarakat yang mampu untuk segera mengadakan TV penerimanya. Mengganti dengan TV digital, atau kalau masih menggunakan TV analog ya tolong dibeli itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Valen itu, perangkat STB set-top box sehingga sanggup menjalankannya. Nah prosesnya sendiri kita sudah tidak bisa, jadi sekarang kita sudah tidak bisa nonton di TV analog? Nanti malam mulai jam 24.00 jadi tanggal 2 jam 23.59 lah ya, atau 24.00 nanti malam, sebagaimana yang sudah diumumkan oleh Pak Menteri Kominfo bersama Bapak Menko Polhukam, bahwa kita akan menjalankan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu melaksanakan analog switch off tanggal 2 November. Dan nanti malam itu siaran analog tersebut sudah akan dimatikan. Tapi dia akan bertahap ya prosesnya Mbak, sesuai dengan kesiapan teknis. Jadi yang paling utama nanti malam ini adalah Jabodetabek Pak. Jabodetabek itu akan dimatikan pada jam 24.00 nanti malam. Baik, mekanismenya akan bertahap, tapi Pak Ismail dari hari ini kan 2 November analog switch off sudah akan dilakukan, tapi dari data dan informasi yang kami dapatkan ternyata masih ada 292 kabupaten yang belum. Ini bisa dikonfirmasi lagi apakah data ini bertambah atau berkurang dan apa kendalanya Pak? Ya, kita dari 514 kabupaten kota yang nanti malam akan di analog switch off itu 230 Mas. Jadi 14 di daerah Jabodetabek, 14 itu hitungnya tingkat 2 ya, DKI itu bukan 1, tapi Jakarta Timur, Jakarta Barat dan seterusnya sampai Kepulauan Seribu, Kabupaten Tangerang, Kota Bogor, Kota Depok dan seterusnya, itu Jabodetabek. Itu ada 14 wilayah kabupaten dan kota. Selain itu juga sisanya ada 230 totalnya kabupaten kota yang akan menghentikan siaran analognya nanti malam. Nah, yang lain akan terus menyusul, Mas Abdi. Prosesnya akan terus kami umumkan kepada masyarakat. Waktu-waktunya akan sesuai dengan kesiapan teknisnya gitu. Baik. Pak, kalau bicara target ini yang masih belum 292 kabupaten ini rencananya ditargetkan bisa kapan Pak ASO? Kita sebenarnya prinsipnya analog switch off itu sudah dimulai di 2 November ini. Jadi targetnya sebenarnya 2 November ini Pak gitu. Jadi tinggal proses teknis lah yang kami akan selesaikan, karena dalam konteks penghentian analog ini dibutuhkan spektrum frekuensi radio yang bersih ya untuk pindahnya ke digitalnya. Jadi ini perlu dilakukan secara bertahap agar spektrum frekuensi yang digunakan di analog ini bisa dimanfaatkan ke digital. Jadi ada proses perpindahannya. Ini persoalan teknis ini yang kami sedang diskusikan dengan teman-teman TV LPS. Baik, Pak Ismail, tadi yang Anda katakan dibutuhkan adanya spektrum frekuensi radio yang memadai, kemudian juga harus ada set-top box. Sejauh ini infrastruktur pendukung lainnya yang dibutuhkan apakah sudah tercukupi secara menyeluruh?
Nah, itu yang paling penting ya, Mas Abdi. Jadi penyiapan infrastruktur digital agar seluruh masyarakat di Indonesia dapat menikmati siaran digital itu sudah diselesaikan. Jadi seluruh LPS swasta dan LPP TVRI yang didukung oleh Kementerian Kominfo sudah menyiapkan infrastruktur TV digitalnya di 341 kabupaten kota yang sebelumnya merupakan wilayah terestrial analog. Ini sudah kami selesaikan dan alhamdulillah sudah sudah siap dan bahkan sudah memancar sejak 1 tahun yang lalu dalam bentuk pancaran simulcast ya. Jadi antara analog dan digital itu sudah memancar selama ini. Jadi kesiapan ini sudah dipersiapkan dengan baik, tinggal kita menunggu kesiapan masyarakat ya di sisi TV penerimanya. Semoga seluruh masyarakat, apalagi masyarakat yang menengah dan masyarakat mampu, ini kiranya bisa segera menyiapkan TV-nya sehingga mencoba memanfaatkan menonton TV digital ini secara simulcast sejak sekarang. Pak Ismail, yang paling penting juga adalah soal set-top box atau STB. Nah, sejauh ini kalau pemantauan Kominfo, apakah masyarakat sudah banyak yang membeli STB atau masih minim? Di masyarakat kita ini ada 2 tipe, Mbak ya. Ada yang tipenya mempersiapkan diri gitu. Jadi membeli set-top box ketika TV siaran itu bersiaran secara simulcast. Jadi bisa menangkap dua-duanya. Tapi ada juga kelompok masyarakat di kita itu yang ya nanti membeli STB-nya kalau benar-benar analognya sudah mati gitu. Ini yang sebenarnya yang membuat kami perlu sekali menghimbau kepada masyarakat yang tidak perlu menunggulah. Kalau sudah mampu membeli set-top box itu silahkan dibeli sejak sekarang. Karena apa? Karena ada manfaat dan keuntungan masyarakat yang menonton TV digital karena TV-nya menjadi lebih bersih, suaranya lebih jernih dan jumlah siarannya pun lebih banyak daripada siaran analog. Jadi pilihan-pilihan kontennya, isinya dan sebagainya akan lebih banyak. Jadi kami itu di situ masalahnya Mbak, yang kita perlu terus melakukan sosialisasi agar masyarakat di TV penerima ini bisa mempersiapkan diri dengan baik. Baik, Pak Ismail, selain dukungan infrastruktur tentu yang tidak bisa lepas juga adalah dari lembaga penyiarannya. Nah, apakah lembaga penyiaran di tiap-tiap daerah ini sudah melakukan analog switch off juga? Lembaga penyiaran di tiap-tiap daerah itu sekarang melakukan siaran simulcast. Jadi bersamaan menyiarkan analog dan digitalnya. Analog switch off-nya akan dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu tanggal 2 November 2022 ini, hari ini, nanti malam gitu. Dan ini akan dimulai dari Jabodetabek dan akan terus bergerak ke daerah-daerah yang sudah siap secara teknis. Yang sudah kita identifikasi yang akan dimulai nanti malam ini adalah 230 kabupaten kota. Kira-kira begitu, Mas Abdi. Baik. Pak Ismail, ada tidak keluhan yang diterima oleh Kominfo dari lembaga penyiaran di daerah? Ya, tentu mereka setiap ada perubahan itu ada kekhawatiran ya. Dan itu wajar dan normal ya. Ketika ada sebuah rencana perubahan, nanti bertanya-tanya apakah kita siap, apakah para pemasang iklan akan tetap memasang iklan ketika kami sudah pindah ke digital dan seterusnya. Itu pertanyaan yang selalu kita dengarkan. Namun demikian, seperti yang sudah dijelaskan tadi, analog switch off ini adalah sebuah keniscayaan. Hampir seluruh dunia sudah melakukan perpindahan dari teknologi analog ke digital ini. Kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang maju, tentu tidak ingin juga sampai tertinggal untuk pindah ke digital ini karena begitu banyaknya manfaatnya pindah ke digital dan juga kelangkaan dari spare part pendukung, infrastruktur analog dan sebagainya yang sudah tidak lagi diproduksi oleh vendor-vendor pabrikan pemancar televisi. Saya kira ini sudah saatnya dan kemarin pun Bapak Wapres sudah menyampaikan jangan ditunda-tunda lagi, kita tidak boleh terlambat karena sudah terlalu jauh kita tertinggal
melaksanakan analog switch off ini. Kira-kira begitu, Mbak. Pak Ismail, dalam proses kalau sudah melakukan analog switch off ke TV digital, jika ada masyarakat mengalami kendala, ini komplain ataupun koordinasinya akan kemana, Pak? Ya, kami menyiapkan posko ya, khususnya pada masyarakat di Jabodetabek yang nanti malam akan mengalami analog switch off. Silahkan dihubungi di nomor telepon 159. Ini adalah nomor kontak aduan kami untuk menerima komplain atau pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Kita akan menyiapkan, membantulah masyarakat agar siap untuk menerima, terus menonton siaran dengan menggunakan sistem digital yang jauh lebih baik, lebih canggih, lebih jernih, dan seterusnya itu. Baik, Pak Ismail, bicara soal migrasi ke TV digital ini pasti banyak keuntungannya. Nah, yang paling menarik ini adalah adanya early warning system yang nantinya bisa diakses sampai ke masyarakat di daerah terpencil, di pelosok. Apa kerjasama yang dibentuk, Pak? Jadi early warning system ini adalah sistem untuk menginformasikan masyarakat melalui media televisi digital apabila terjadi adanya suatu potensi bahaya akibat bencana alam. Salah satunya misalnya terjadi gempa bumi, maka apabila terjadi potensi tsunami, ini waktunya sangat singkat, Mbak Valen ya. Jadi sangat singkat. Jadi sehingga oleh karena itu diperlukan kecepatan informasi kepada masyarakat untuk mempersiapkan diri apabila ada terjadi potensi tsunami. Nah, sistem digital ini memiliki kemampuan mendeteksi berdasarkan lokasi. Karena apa? Karena ketika kita pertama kali men-set up TV digital kita atau memasang set-top box, itu akan ditanyakan lokasi kita dengan memasukkan kode pos. Dengan memasukkan kode pos di daerah masing-masing, maka kita akan terdeteksi kita ini adalah di daerah mana, lokasi mana, sehingga nanti ketika terjadi potensi bencana, itu sistem ini nanti TV akan memberikan early warning, memberikan peringatan kepada masyarakat kalau terjadi bencana dan apalagi potensi tsunami dan sebagainya tadi. Dan ini sudah terhubung dengan sumber-sumber yang terpercaya seperti BMKG dan seterusnya. Kira-kira begitu, Mbak. Artinya ini banyak sekali keuntungannya ketika sudah migrasi ke TV digital. Tapi mungkin Pak Ismail bisa ditekankan lagi, dijelaskan lagi. Mungkin masih banyak masyarakat yang bingung. Apa sih Pak bedanya TV digital? Apakah sama dengan TV kabel, TV streaming, atau seperti apa? Iya, ya ini penting. Kenapa? Kita pindah TV digital ini jangan dibayangkan nanti kemudian kita nonton TV jadi bayar gitu. Kalau TV digital ini sama saja dengan TV analog sekarang yang ditonton oleh masyarakat dengan tidak perlu membayar biaya bulanan dan sebagainya. Berbeda dengan TV kabel atau TV pay TV, TV berbayar dan sebagainya, ini adalah TV yang berlangganan gitu. Jadi masyarakat bisa menonton siaran-siaran yang disalurkan melalui kabel optik atau disalurkan melalui satelit menggunakan parabola dan sebagainya dengan membayar biaya bulanan. Ini berbeda. TV digital ini adalah TV analog yang selama ini kita tonton dengan menggunakan antena biasa itu, tapi sekarang berteknologi digital. Dan itu tadi siarannya akan lebih banyak daripada siaran yang selama ini kita tonton menggunakan TV analog, dan kualitasnya jauh lebih baik. Experience itu nanti yang akan membuktikan masyarakat ketika sudah mencoba TV digital ini, saya yakin akan mendapatkan keuntungan dan kepuasan tersendiri. Jadi silahkan dicoba. Nah, baik. Pak Ismail, kalau kita lihat banyak fitur interaktif, kemudian gambar akan lebih jernih, teknologi lebih canggih, tapi masih bisa free to air. Mengapa bisa, Pak? Ya, karena sistem ini justru memberikan penghematan ya. Yang tadinya TV analog ini harus menyiapkan infrastruktur sendiri-sendiri, kemudian jumlah siarannya menjadi terbatas. Sekarang sistem digital ini dibagi menjadi dua. Satu adalah penyelenggara multiplexing, dan yang kedua adalah penyelenggara TV digital atau konten siaran. Nah, ini akan memberikan efisiensi dan sehingga para
broadcasting itu juga akan menikmati jumlah yang menyiarkan TV konten yang jauh lebih banyak dari yang biasa. Yang kedua tentu saja ini bisnis modelnya masih tetap sama, yaitu tidak berlangganan atau mengutip bayaran dari penonton, namun mereka mendapatkan pembayaran dari penempatan iklan. Jadi ini persoalan bisnis model, Mbak. Jadi sehingga masyarakat tetap digratiskan karena penyelenggara siaran dalam hal ini LPS itu mendapatkan pendapatannya melalui pendapatan iklan. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Ismail, PLT Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika dari Kemenkominfo bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Pak Ismail.